sendiri diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan. Pengertian makanan halal adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Makanan halal tak hanya sebatas berlogo MUI saja loh. Dalam pandangan Islam juga dijelaskan mengenai gambaran makanan halal. Makanan dan minuman yang halal itu harus dibarengi dengan cara memperolehnya secara halal dan proses pengelolaannya dijalankan sesuai syariat Islam. Misalkan, makanan halal bisa menjadi haram jika memperoleh makanannya dengan cara mencuri. Lalu daging sapi yang proses penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Dalam materi produksi pangan halal terdapat daging dan unggas, yaitu dapat dipahami bahwa daging hanya hewan halal yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Seekor hewan harus dari spesies yang halal untuk disembelih sebagai makanan yang halal. Di banyak negara Eropa, jenis dan tingkat keparahan yang menakjubkan biasanya membunuh hewan sebelum pendarahan yang membuat tidak dapat diterima untuk menjadi makanan halal. Lalu apa sih syarat-syarat penyembelihan hewan yang benar? Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan memenuhi persyaratan hukum Islam Muslim. Yang pertama, penyembelih. Orang yang melakukan penyembelihan harus waras dan muslim dewasa. Yang kedua, instrumen. Pisau yang digunakan untuk melakukan penyembelihan harus sangat tajam. Yang ketiga, potongan. Sayatan harus dibuat di leher di beberapa titik tepat di bawah glotis dan pangkal leher. Dan yang terakhir, doa. Tasmiyah atau doa berarti mengucapkan nama Tuhan dengan mengucapkan bismillah atas nama Allah atau bismillah Allahu Akbar atas nama Tuhan, Tuhan Maha Besar sebelum memotong leher. Untuk menentukan penerimaan ikan dan pangkalan laut, seseorang harus memahami aturan-aturan dari berbagai sekolah hukum Islam serta praktik budaya umat Islam yang tinggal di berbagai daerah. Ikan dengan sisik diterima oleh semua denominasi dan kelompok muslim. Beberapa kelompok tidak mengkonsumsi ikan yang tidak bersisik, misalnya ikan lele. Ada perbedaan tambahan di antara umat Islam tentang makanan laut, terutama moluska, misalnya kerang, tiram, dan cumi-cumi. Dan krustasea, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Persyaratan dan pembatasan berlaku tidak hanya untuk ikan dan makanan laut, tetapi juga untuk perasa serta bahan lain, miskitosan, yang berasal dari produk tersebut. Bahkan dalam satu sekolah, makanan laut yang dapat diterima dapat bervariasi, seringkali sebagai cerminan dari tradisi dan adat istiadat negara tersebut. Studi yang lebih rinci tentang kebiasaan muslim sehubungan dengan makanan laut akan membantu industri makanan dalam menyediakan makanan laut yang sesuai untuk berbagai negara. Telur dan susu haruslah berasal dari hewan yang halal. Banyak produk yang terbuat dari susu dan telur, seperti susu yang digunakan untuk membuat keju, mentega, dan krim. Lalu terdapat berbagai enzim yang digunakan dalam produksi keju. Jenis enzim apa yang digunakan dalam pembuatan keju sangat penting. Enzim tersebut bisa menjadi halal atau haram, tergantung asal dan produk enzim yang digunakan dalam produksi keju atau produk susu lainnya. Produk tersebut diklasifikasikan sebagai halal, haram, atau makruh. Di pabrik pengolahan modern, produk hewani atau nabati dapat diproses di pabrik yang sama pada peralatan yang sama, meningkatkan kemungkinan kontaminasi ketika prosedur pembersihan yang tepat digunakan dan prosedur halal dipisahkan dari yang tidak halal. Kontaminasi dapat dihindari. Fungsional bahan dari sumber hewani seperti anti busa juga harus dihindari di dalam pengolahan sayuran. Dimasukkannya bahan-bahan haram ke dalam tanaman dengan sengaja dan produk nabati dapat menjadikannya haram. Bahan makanan menjadi salah satu perhatian utama. Pada bagian ini, beberapa bahan yang umum digunakan seperti gelatin, gliserin, pengemulsi, enzim, alkohol, lemak dan protein hewani, serta rasa dan perasa akan dibahas lebih rinci. Karena sebagian besar produk termasuk dalam kategori meragukan. Karena mengharuskan sebagian besar produsen melakukan inspeksi pabrik dan sertifikasi produk yang halal. Yang pertama ada gelatin. Gelatin ini bisa halal jika dari hewan yang disembelih atau dam secara Islami. Yang kedua ada emulsifiers. Emulsifiers dari sumber nabati dan sumber hewani yang disembelih halal adalah halal. Gliserin. Gliserin adalah bahan lain yang banyak digunakan dalam industri makanan. Produk yang mengandung gliserin dihindari oleh umat Islam karena bisa saja dari sumber hewani. Ada enzim. Enzim digunakan dalam banyak proses makanan. Sebagian besar enzim yang digunakan dalam industri makanan berasal dari sumber hewani. Selanjutnya ada alkohol.
Umat Islam dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, meski dalam jumlah kecil. Bahkan sejumlah kecil minuman beralkohol yang ditambahkan ke produk halal membuatnya haram. Lalu ada lemak dan protein hewan. Setiap bagian dari hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan dan bahan-bahan tersebut akan halal jika hewannya halal. Dan yang terakhir ada rasa dan perasa. Rasa dan perasa bisa sesederhana bumbu tunggal. Untuk memutuskan produk halal, produsen harus memastikan bahwa setiap rasa adalah halal dan bebas dari bahan yang meragukan. Selama pembuatan produk halal, sangat penting bahwa semua kemungkinan sumber kontaminasi dihilangkan. Hal ini dapat dicapai melalui penjadwalan yang tepat produk, serta dengan pembersihan menyeluruh dan sanitasi jalur produksi dan peralatan. Untuk produk non-daging, cukup membersihkan peralatan dan menentukan kebersihan dengan pengamatan visual, yaitu ekspektasi pembersihan yang normal biasanya cukup. Bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan, terutama sabun dan busa, harus disaring hindari lemak yang berasal dari hewan. Sebagian besar pembersih bersertifikat halal memenuhi standar ini. Hukum halal negara pada tahun 2000, negara bagian New Jersey mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pangan Halal. Setelah itu, Minnesota dan Illinois mengikutinya pada tahun 2001 dengan memberlakukan undang-undang mereka sendiri untuk mengatur industri makanan halal. Undang-undang ini membahas masalah penipuan penggunaan istilah halal atau istilah sejenis lainnya untuk memproduksi dan memasarkan produk yang mungkin tidak halal. Misalnya, NIMAR 2002 berpendapat bahwa beberapa pengecer telah salah menempatkan label makanan halal pada produk daging untuk menarik pelanggan muslim.